Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin Rawijaya. Di sini kami sebagai kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang fungsi dalam konteks matematika ekonomi dan akan dijelaskan oleh teman saya dan saya sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanggaya Made Martiana dengan NIM 238110909. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep fungsi. Nah, dalam fungsi, perpotongan antara sumbu X dan Y disebut sebagai titik origin atau titik asal, atau juga bisa disebut sebagai titik nol. Sumbu koordinat membagi bidang menjadi 4 bagian. Setiap bagiannya dinamakan kuadran. Seperti ini, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Suatu titik yang sebidang dengan sumbu koordinat, letaknya ditentukan oleh suatu pasangan X dan Y. Anggota pertamanya dinamakan koordinat X atau ambis, dan anggota keduanya dinamakan koordinat Y atau ordinat. Suatu titik AB yang dimana A lebih besar daripada 0 dan B lebih besar daripada 0 menunjukkan bahwa nilai X sama dengan A dan B sama dengan dan Y sama dengan B. Titik ini dapat dilukiskan dengan bergeser ke organ A unit ke kanan dan B ke atas. Dan titiknya ditentukan oleh perpotongan antara dua garis yang ditarik dari kedudukan yang baru karena pergeseran tadi dan sejajar dengan sumbu koordinat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai konsep pada fungsi. Yang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Ariza dengan NIM 231820941. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan terkait contoh fungsi. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh fungsi, dua contoh soalnya. Jadi, contoh soal yang pertama yaitu titik 3,2. Nah, di sini menunjukkan bahwa X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Titik ini didapat dengan bergeser ke kanan 3 unit dan dibuat garis yang sejajar sumbu Y. Kemudian bergeser 2 unit ke atas dan dibuat garis yang sejajar sumbu X. Maka diperoleh letak titik 3,2. Selanjutnya, titik ini dapat diberi nama misalnya titik A. Jadi, itu tadi dari contoh soal yang pertama, titik A 3,2. Jadi, kita lanjut ke soal yang selanjutnya yaitu titik min 2,4. Titik min 2,4 menunjukkan bahwa X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 4. Dan dapat diperoleh dengan bergeser pada sumbu X ke kiri 2 unit atau ke arah negatif dan kemudian 4 unit ke atas. Maka diperoleh letak titik min 2,4. Titik ini dinamakan titik B. Jadi itulah contoh soal yang kedua, titik B min 2,4. Jadi sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afniaulia dengan NIM 231810905 dari kelompok 8. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Sini saya akan menjelaskan mengenai contoh fungsi dan pengertian fungsi. Langsung saja kita bahas mengenai contoh fungsi.
Titik min 4, min 4 menunjukkan bahwa X sama dengan min 4, Y sama dengan min 4. Maka gambarnya akan seperti di samping. Mengapa nilai dari keduanya negatif? Karena contoh ini menunjukkan kuadran 3, di mana pada kuadran 3, koordinat X dan Y keduanya negatif. Selanjutnya, penjelasan mengenai fungsi. Fungsi didefinisikan sebagai himpunan pasangan urut dengan anggota-anggota pertama, pasangan urut yang dinamakan wilayah atau domain, dan anggota-anggota kedua pasangan urut yang dinamakan jangkau. Dihubungkan sedemikian rupa sehingga tidak ada dua pasangan urut yang anggota pertamanya sama. Untuk menunjukkan fungsi ada dua cara, yaitu cara daftar lajur dan cara grafik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 231810911 dari kelompok 8. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai cara daftar lajur dan cara grafik. Pertama-tama, saya akan membahas tentang cara daftar lajur. Contoh, fungsi ditunjukkan dengan cara daftar lajur. Lajur pertama mengandung elemen-elemen pertama pasangan urut, domain sama dengan X, dan lajur kedua mengandung elemen kedua pasangan urut, range sama dengan Y. Perhatikan pada gambar di samping, pada daftar lajur tersebut tidak terdapat pasangan urut yang anggota pertamanya sama. Anggota kedua pada himpunan pasangan urut bisa terjadi sama. Contoh, fungsi ditunjukkan dengan cara grafik. Misalkan, fungsi yang akan dilihat grafiknya adalah Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X. Agar grafiknya dapat dilukis, maka harus dibuat dahulu daftar lajurnya. Kemudian, menentukan letak titik-titiknya menurut pasangan urutnya. Grafik dari fungsi diperoleh dengan menghubungkan titik-titik tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira dengan NIM 231820943. Di video sebelumnya teman-teman saya telah menjelaskan tentang materi fungsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh tugasnya. Di mana di sini sudah ada soalnya, yaitu gambarkan titik-titik berikut ini pada sistem sumbu koordinat, di mana titik A itu 4,3, titik B 3,-4, titik C -3,-2, dan titik D -4,-3. Baik, cara pengerjaannya itu kita menggambar titik koordinatnya 2, 3, 4. Ini sebagai titik X, sumbu X 1, 2, 3, 4. Ini sumbu Y 1, 2. Baik, titik A itu 4,3. Jadi dimana 4-nya itu adalah X, 3-nya adalah Y. Ini titik A 4,3. Kemudian titik B-nya 3,-4. Lalu titik C-nya itu -3, -2. Dan terakhir titik D -4,2. Di mana titik A itu berada pada kuadran 1,
D berada pada kuadran 2. Titik C berada pada kuadran 3. Dan titik B berada pada kuadran 4. Oke, jadi hasil akhirnya itu seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin Rawijaya. Di sini saya akan mengerjakan contoh soal nomor 2. Pertanyaannya adalah gambarkan titik 0,8, 2,4, 4,0 dan 6,-4. Tunjukkan bahwa titik-titik tersebut terletak pada sebuah garis lurus. Kita akan menggambar koordinat kartesiusnya terlebih dahulu. Di sini sumbu Y dan di sini sumbu X. Baiklah, kita akan menemukan titik-titik 0,8, 2,4 dan 4,0 dan 6,-4. Pertama kita mulai dari 0,8. 0 di sini, 8 sini, bagi di sini pertemuannya antara 0 dan 8, 2,4 mulai dari sumbu X dan sumbu Y. Berarti di sini sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 4. Berarti pertemuannya di sini, dan 4,0 sumbu X-nya di sini, sumbu X-nya di sini, sumbu Y-nya di sini. Berarti di sini pertemuannya. Dan 0,-4 sumbu X-nya di sini, sumbu Y-nya -4. Nah, pertemuannya di sini, di sini, di sini, di sini. Lalu kita akan membuktikan bahwa titik-titik tersebut berada di sebuah garis lurus. Lalu kita bisa menggambarnya. Nah, ini akan membuktikan bahwa garis-garis tersebut atau titik-titik tersebut berada di sebuah garis lurus. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih.